Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wukas channel yang menceritakan sebagian kecil kisah-kisah yang terjadi di alam gaib. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Pada video kali ini akan menceritakan interaksi atau dialog yang terjadi antara Ustadz Hakim Bawazir dengan Rahyang Jaya Dharma di Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat. Pada saat Ustadz Hakim beserta kru syiar dalam gelap sedang melakukan rihlah atau tadabur alam di lokasi Gunung Halimun Salak, Bogor, Rahyang Jaya Dharma kembali masuk ke badan mediator dan berinteraksi dengan Abah Hakim. Aki Jarot atau Rahyang Jaya Dharma bercerita bahwa dulu Gunung Halimun ini digunakan oleh Prabu Siliwangi untuk membuat 800 bait syair suci yang diberi nama Layang Salaka Domas, dan Gunung Halimun ini disebut sebagai Arca Domas. Aki Jarot juga baru menceritakan bahwa sebenarnya bapaknya bukanlah Eyang Lawu. Rahyang Joyo Menggolo atau Eyang Lawu sebenarnya adalah kakak tertua dari Aki Jarot, sedangkan anak yang nomor 2 adalah Rahyang Joyo Wiseso. Namun Ustadz Hakim berkata kepada Aki Jarot bahwa sebenarnya Aki Jarot bukanlah anak nomor 3, melainkan anak nomor 4. Informasi itu didapat Ustadz Hakim saat berinteraksi dengan Bapak Aki Jarot, yaitu salah satu dari 9 sanghyang yang ada di tanah Jawa ini. Namun sayangnya untuk anak yang nomor 3 ini belum bisa diceritakan siapa dia dan sekarang ada di mana. Aki Jarot tinggal di sebuah pusaka kujang milik Prabu Siliwangi yang saat ini berada di sebuah kawah bernama Kawah Raja di Gunung Halimun ini. Sejak kecil Aki Jarot dititipkan kepada salah satu sanghyang yang bernama Sanghyang Braja Dharma di Gunung Galunggung. Di sana Aki Jarot diasuh dan dibesarkan serta dilatih ilmu kesaktian. Selain berinteraksi dengan Aki Jarot, Ustadz Hakim juga berinteraksi dengan Si Bodas, siluman harimau putih yang selalu menemani Rahyang Jaya Dharma. Si Bodas atau yang bernama asli Pangeran Wagras Sailang ini bercerita kepada Ustadz Hakim bahwa dia diperintahkan oleh Rahyang Jaya Dharma untuk masuk ke badan mediator dan meluruskan bahwa banyak orang-orang yang mengaku bisa menaklukkan dan menjadikan siluman macan putih pendamping Prabu Siliwangi menjadi khodam orang tersebut. Namun sebenarnya yang ditaklukkan oleh beberapa orang itu bukanlah Si Bodas yang asli, itu hanyalah sebagian kecil dari pasukan Si Bodas yang berhasil dikuasai oleh bangsa manusia. Si Bodas atau Pangeran Wagras Sailang berkata bahwa hanya ada 2 manusia yang bisa menguasai dia. Yang pertama Prabu Siliwangi dan yang kedua adalah Prabu Kian Santang. Prabu Siliwangi lah yang berhasil mengalahkan Si Bodas dan Prabu Kian Santang yang berhasil mengislamkan Si Bodas. Si Bodas berasal dari salah satu curug di Gunung Ciremai yang bernama Curug Sawer. Pada saat itu Si Bodas juga ingin mencoba kesaktian untuk melawan Ustadz Hakim. Meskipun energi Si Bodas sempat mengenai lengan kanan Ustadz Hakim, namun ternyata Si Bodas malah terluka cukup parah. Saat keesokan paginya, Si Bodas kembali masuk ke badan mediator dan mengucapkan terima kasih kepada Abah Hakim karena telah menyadarkan Si Bodas dari kesombongan. Si Bodas bercerita kini dia mempunyai 3 luka di tubuhnya. Luka yang pertama ada di leher ketika beradu kesaktian dengan Prabu Siliwangi. Luka yang kedua ada di pundak ketika beradu kesaktian dengan Prabu Kian Santang dan yang ketiga luka di dada ketika beradu kesaktian dengan Ustadz Hakim Bawazir tadi malam. Pada pagi itu sebenarnya sempat ada salah satu murid Ustadz Hakim melukis wujud Si Bodas, namun Si Bodas meminta agar lukisan wujudnya tidak disebarkan ke publik. Demikianlah sedikit rangkuman cerita ketika Ustadz Hakim beserta kru syiar dalam gelap sedang liputan di Gunung Halimun. Cerita selengkapnya ada di channel YouTube Ustadz Hakim Bawazir yang saya lampirkan di deskripsi video ini. Tetap di Wukas Channel, jangan lupa klik like dan subscribe serta tombol aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.